Halo Brada, aku Hans. Yuk kita sesekali belajar tentang parahnya dampak korupsi. Apa dampak buruknya kalau korupsi sudah menjadi budaya? Serta apa saja yang perlu dilakukan minimal untuk sadar bahwa korupsi adalah penyakit kemanusiaan yang perlu dijauhi. Ada film menarik dari negaranya Pak Radu Singh, India, yang menggambarkan situasi korupsi yang merajalela. Yuk langsung saja ini filmnya. Tunggu dulu, jangan lupa gorengan dan cabenya. Film ini menceritakan tentang seseorang yang berusaha untuk menghapus tindak pidana korupsi yang sudah akut dan menjadi budaya bagi pejabat di lembaga pemerintahan negeri ataupun swasta, khususnya di negara kelahiran polisi Radu Singh, India. Film ini diperankan oleh Akshay Kumar sebagai Gabbar Singh Rajpur. Mimin sekilas membahas latar belakang singkat film ini. Gabbar Is Back adalah sebuah film aksi India tahun 2015 yang disutradarai oleh Krish dan diproduksi oleh Sanjay Leela Bhansali, menampilkan Akshay Kumar dan Shruti Hassan sebagai pemain utamanya. Film ini pada dasarnya adalah sebuah remake dari film Tamil 2002 yang berjudul Ramana garapan A.R. Murugadoss, yang kemudian dibuat ulang dalam bahasa Telugu dengan judul Tagore pada 2003 dan dalam bahasa Kannada dengan judul Vishnu Sena pada 2005. Scene dimulai di sebuah ruangan. Nampak seorang pria sedang duduk di depan sebuah laptop sembari mengakses sebuah database yang berisi data diri dari beberapa orang. Daftar dari data diri tersebut merupakan target dari operasi penculikan. Di sisi lain, rekan-rekan yang bertindak sebagai eksekutor untuk target yang telah diinstruksikan. Operasi penculikan ini sangat sistematis dan taktis. Ada target yang diculik melalui mekanisme di sebuah hiburan dengan godaan biduan cantik India. Ada yang diculik di rumahnya ketika sedang tidur. Ada juga yang diculik saat berada di dalam kereta dengan mekanisme melemparkan target keluar gerbong. Tak berserang lama, kabar penculikan tersebut terdengar oleh kantor surat kabar. Telepon kantor surat kabar berdering berkali-kali yang mengabarkan adanya penculikan secara bertubi-tubi membuat pemimpin surat kabar tampak bingung. Apalagi korban penculikan sama-sama orang yang satu sama lain saling mengenal. Ketua redaktur surat kabar tersebut langsung menginstruksikan untuk mengubah berita utama di halaman depan menjadi berita tentang penculikan 10 kolektor yang berlangsung dalam waktu semalam saja. Penculikan yang cepat dengan taktis rapi itu menjadikan kota Maharashtra berubah menjadi kota yang mencekam. Pihak kepolisian langsung melakukan upaya peningkatan keamanan dengan menambah pos-pos pemeriksaan di setiap sudut kota. Para penduduk ketakutan sekaligus penasaran siapa dalang di balik penculikan ini. Scene berpindah. Menteri Dalam Negeri India tiba di gedung markas besar kepolisian India. Ia disambut oleh para wartawan yang sudah menunggu di halaman gedung. Para wartawan menanyakan terkait kasus penculikan yang sedang terjadi termasuk langkah apa saja yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian. Pak Menteri menjawab bahwa ia telah membentuk tim satgas khusus untuk menyelidiki kasus yang mengungkap pelaku kejahatan ini. Kemudian dia menunjuk Komisaris Pence sebagai ketua tim. Beberapa saat kemudian salah satu anggota kepolisian melaporkan bahwa semua kolektor yang diculik telah kembali. Berita tersebut membuat Pak Menteri tampak senang. Ia langsung mau menemui wartawan untuk mengkonfirmasi berita bagus ini. Namun polisi yang memberikan informasi tersebut langsung menahannya karena semua kolektor yang diculik berjumlah 10 itu hanya 9 saja yang kembali. Sementara satu kolektor telah ditemukan tewas tergantung di sebuah tiang di tengah kota. Kemudian pihak kepolisian langsung mengevakuasi sang korban. Saat proses evakuasi ternyata ada sejumlah dokumen dan kaset DVD yang terikat di tubuh korban. Nampak di kaset DVD tersebut tertulis kata Gabbar. Kemudian tim satgas memutar kaset tersebut, ternyata isinya adalah rekaman suara dari seseorang yang mengaku sebagai Gabbar. Dalam sebuah monolog ia mengungkapkan kebencian atas banyaknya pejabat negara yang korup di negerinya. Di akhir kalimatnya ia mengancam akan mengungkap semua pejabat yang korup hingga akar-akarnya. Tak berserang lama rekaman tersebut telah tersebar di seluruh penjuru negeri. Masyarakat mulai membicarakan tentang sosok Gabbar yang sedang viral itu, mulai dari kalangan muda hingga kalangan tua. Apakah yang dilakukan Gabbar murni bertujuan untuk mengungkap para pejabat korup atau sekedar pansos? Masyarakat belum mengetahuinya. Scene kembali ke kantor tim Satgas. Tim Satgas mulai mendiskusikan apa yang telah terjadi. Mereka mulai menganalisa bagaimana Gabbar bisa mendapatkan data-data kolektor yang korup secara terperinci. Mereka menyebutkan bahwa tindakan Gabbar sudah layaknya seperti operasi CBI. Mereka juga mengasumsikan bahwa Gabbar memiliki orang dalam untuk mengumpulkan data koruptor secara terperinci itu. Diskusi belum usai namun scene berpindah pada seorang polisi kelas 3 yang tengah mencuci mobil. Polisi tersebut kita panggil saja Sadu. Ia tampaknya mengikuti perkembangan adanya kasus penculikan ini. Dia mencoba menganalisa dengan dalam mekanisme penculikan ini yang dianggapnya adalah kasus dengan mekanisme yang terorganisir dan mustahil dilakukan oleh segelintir orang. Kita lupakan Sadu sejenak. Scene berpindah lagi di sebuah kampus.
Salah satu dosen muda ganteng dan maco, kita panggil saja Mas Adi, sedang memulai kelasnya di luar ruangan. Ia mengajar mata kuliah fisika. Banyak mahasiswa yang ikutan antusias mendengarkan kuliahnya. Materi yang ia ajarkan kali ini adalah tentang kekuatan yang terdiri dari 5 unsur, yaitu ketegangan, tekanan, penyimpangan, pembengkakan, dan perputaran. Mas Adi berinisiatif untuk mempraktekkan langsung materinya dengan beberapa gerakan-gerakan contoh yang bisa diakses mahasiswanya. Tak berserang lama datanglah segerombolan pria berbadan kekar memasuki wilayah kampus menggunakan sebuah mobil jeep. Segerombolan pria itu turun dan langsung mengusir para mahasiswa sembari mengatakan bahwa kampus sudah ditutup. Kelas-kelas dibubarkan, dosen-dosen dan mahasiswa diminta untuk segera pergi, termasuk kelas Mas Adi yang sedang berlangsung. Tak berserang lama mereka bertemu sang rektor kampus dan meminta agar kampus segera ditutup. Alasannya karena mereka menduga Gabbar bersarang di kampus ini. Pak Rektor menolak mentah-mentah permintaan konyol tersebut. Segerombolan orang tadi langsung tersulut emosi dan salah satu dari bagundal ini hendak menampol sang rektor. Mas Adi dengan sigap langsung menahan tampolan tersebut. Aksi tersebut malah dijadikan Mas Adi sebagai kuliah lanjutan tentang pergerakan kekuatan yang 5 itu. Mahasiswa akhirnya paham maksud tujuan belajar fisika dalam kehidupan. Mas Adi yang sedari awal melihat ketidakberesan ini langsung membuat habis para bagundal dengan telak. Tubuh kekar lewat, wajah sangar kebanting, tinggi besar ditekuk. Gerombolan bagundal tersebut lari ke pecirit meskipun Mas Adi hanya seorang diri. Luar biasa. Scene berpindah pada malam hari. Saat Mas Adi pulang dari kampus dengan mobilnya, ia tiba-tiba dihentikan oleh seorang wanita yang meminta tolong. Ia bernama Shruti, gadis cantik yang mengaku sebagai lawyer atau pengacara. Mas Adi kemudian turun dari mobil dan melihat bahwa salah satu dari mereka hendak melahirkan. Mereka membutuhkan tumpangan menuju rumah sakit karena bayi dalam kandungannya akan segera lahir. Mas Adi hanya terbelalak melongo. Pasalnya Shruti melakukan penanganan pada temannya yang mau melahirkan tersebut hanya berdasarkan riset Google. Tanpa berkata apa-apa, Mas Adi langsung tancap gas menuju rumah sakit terdekat. Namun belum lama mobil berjalan, ibu hamil itu berteriak semakin kencang menandakan bahwa sang bayi akan keluar. Mobil pun berhenti. Mas Adi diminta keluar dari mobil dan Shruti menyuruhnya menanggalkan pakaian luarnya. Shruti langsung membantu persalinan dengan alat seadanya dan dibantu dengan informasi Google. Bayi pun lahir. Mereka tampak haru. Beberapa saat kemudian Mas Adi membawa mereka ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Mas Adi pulang tanpa sepengetahuan mereka ternyata. Scene berpindah di markas kepolisian. Tim Satgas khusus masih berdiskusi mengenai problem yang sama, siapa sebenarnya sosok Gabbar dan bagaimana cara menangkapnya. Komisaris Pen kemudian melemparkan pertanyaan di tengah-tengah diskusi. Siapa yang punya ide untuk menangkap Gabbar? Polisi yang lain tidak ada yang angkat tangan untuk menjawabnya, namun tak berserang lama datanglah seorang polisi muda sekaligus seorang sopir dari inspektur gendut yang hobinya makan. Dia Sadu yang di scene awal dia sedang mencuci mobil itu. Sadu ingin memberikan ide untuk menangkap Gabbar. Namun saat ia mau mengatakan ide tersebut malah polisi lain meremehkannya. Melihat ia hanyalah seorang sopir, tak lebih. Pada akhirnya Sadu tidak berikan kesempatan untuk memberikan idenya, ia malah diusir keluar oleh salah satu anggota tim Satgas. Kasihan sekali. Dia keluar dengan kesedihan mendalam, padahal menjadi polisi adalah cita-citanya dan meneruskan profesi leluhurnya yang polisi semua. Pada akhirnya Sadu punya rencana untuk cuti medis dan mencari Gabbar di setiap pelosok negeri sendiri. Scene berpindah. Mas Adi dan Shruti kembali bertemu tepatnya di pengadilan umum India. Mereka bertemu lantaran Shruti dengan motor skuternya yang hendak diparkirkan malah menyenggol mobil seorang pengacara senior. Terjadilah cekcok Shruti dengan supir pengacara tersebut yang memaksa Mas Adi ikut campur. Dia tidak sedang ingin caper, tapi karena kasihan kepada supir yang gajinya tidak seberapa itu harus mengganti bodi mobil yang tergores motor Shruti. Karena Shruti waktu itu mengelak bahwa dia tidak melakukan hal itu, meskipun pada ujungnya Shruti menyerah dan membayar separuh dari ganti ruginya. Shruti yang bertemu Mas Adi tersebut langsung mengundangnya untuk datang di acara penamaan bayi temannya yang melahirkan di jalan itu. Scene berpindah, Gabbar mengirimkan CD rekaman kedua. Rekaman tersebut berisi bahwa target berikutnya adalah pegawai Departemen Pekerjaan Umum yang akan dieksekusi pada tanggal 2 September. Mendengar isi rekaman tersebut, tim Satgas bertindak dengan cepat. Mereka kemudian mendata siapa saja pegawai Departemen Pekerjaan Umum yang paling korup. Tujuannya adalah untuk melindungi mereka agar tidak diculik oleh Gabbar. Di lain sisi, Sadu sudah cuti dan sedang menjalankan misi pencariannya menemukan Gabbar di setiap sudut India. Karena teror Gabbar sudah terlalu menggema, banyak pegawai yang ketakutan, bahkan mereka tak malu mengaku-ngaku bahwa dirinya yang paling korup agar bisa dilindungi oleh pihak kepolisian dari target Gabbar. Dahsyat kan? Tanpa ada OTT, koruptor pun pada jujur.
Di saat para pegawai Departemen Pekerjaan Umum ketakutan dan sibuk meminta perlindungan kepolisian, terdengar kabar bahwa Gabbar telah menculik salah seorang distrik kolektor. Ia merupakan tokoh korup yang telah menerima uang sogokan sebesar 180 juta untuk memberikan izin agar sungai yang mengalir ke arah lahan pertanian warga bisa dialirkan ke pabrik gula dan rumah sang menteri. Tindakan ini membuat banyak petani bunuh diri karena lahan pertaniannya tidak bisa digarap lagi. Kemudian Gabbar bersama timnya menggantung pegawai korup tersebut di sebuah baliho di atas jalan raya. Scene berpindah. Beberapa hari kemudian Mas Adi bertemu kembali dengan Shruti, tepatnya saat menengok bayi temannya yang masih berada di rumah sakit. Setelah menengok sang bayi, Mas Adi dan Shruti pergi berjalan-jalan bersama ke tempat nongkrong untuk sekedar ngopi dan berbincang ringan. Setelah beberapa saat kemudian mereka beranjak untuk pergi, namun di saat mereka berjalan menyeberangi jalan raya, Shruti kurang fokus melihat kanan kiri sehingga ia terserempet bajai dan mengalami luka ringan di tangannya. Shruti diantar Mas Adi ke rumah sakit Patil Hospital, salah satu rumah sakit swasta terbesar di daerah tersebut untuk mendapatkan perawatan. Setelah mendapatkan perawatan dari dokter, Shruti kaget karena tagihan biayanya yang terlalu tinggi hanya untuk merawat luka ringan di tangannya. Di sisi lain mata elang Mas Adi juga melihat ada hal-hal yang janggal di rumah sakit ini. Di antaranya saat ia tak sengaja mendengar perbincangan seorang dokter dengan perawat di dalam sebuah ruangan, di mana sang dokter meminta agar perawat memberikan keterangan palsu kepada keluarga pasien mengenai kondisi sebenarnya, agar pihak rumah sakit bisa terus meminta biaya tambahan untuk pengobatan pasien tak peduli miskin ataupun melarat. Setelah Shruti selesai mendapatkan perawatan, mereka berdua hendak pulang dengan naik sebuah bajai. Namun Mas Adi tidak jadi ikut pulang dengan alasan ada sesuatu yang harus segera ia lakukan. Shruti pun pulang sendirian. Mas Adi yang memiliki rencana untuk memberikan sebuah pelajaran kepada pihak rumah sakit Patil Hospital, ia kemudian datang dengan menyamar menjadi salah satu anggota keluarga calon pasien, di mana pasiennya adalah orang yang baru saja meninggal dunia namun dinyatakan tidak meninggal oleh rumah sakit tersebut. Sambil mendorong pasien yang sudah mati itu dan diikuti oleh anggota keluarga pasien, mereka disambut oleh seorang dokter dan perawat. Mas Adi berkata bahwa kakaknya baru saja jatuh dari lantai 3 dan meminta agar dokter segera merawatnya. Mengenai biaya ia sudah siap berapapun. Kemudian dokter menyanggupinya, pasien tersebut langsung dibawa ke ruangan UGD. Mas Adi dan keluarga pasien hanya bisa menunggu di luar ruangan. Di sisi lain dokter mengatakan kepada perawat bahwa pasien ini telah meninggal, namun karena pihak keluarga belum mengetahuinya sehingga bisa dilakukan manipulasi agar seolah-olah pihak rumah sakit telah melakukan tindakan perawatan kepada sang pasien. Pokoknya duit. Dokter-dokter dan para perawat mereka silih berganti keluar masuk ruang UGD agar seolah-olah sedang melakukan tindakan perawatan. Mas Adi dan keluarga pasien sama sekali tidak boleh masuk ruang UGD. Kemudian seorang dokter keluar menemui Mas Adi dan menyuruhnya untuk membeli obat-obatan yang dibutuhkan untuk pasien di apotek. Mas Adi pun segera menuju apotek yang berada di sisi lain rumah sakit. Setelah mendapatkan obat-obatan yang dibutuhkan, Mas Adi segera menyerahkan ke salah satu perawat yang menjaga sang pasien. Namun tidak disangka, setelah perawat masuk ruang UGD, ia langsung menyerahkan obat-obat tersebut ke perawat lain untuk dikembalikan ke apotek yang semula. Sungguh benar-benar licik dan jahat sekali. Sandiwara terus berlanjut. Beberapa saat kemudian dokter keluar ruangan dan memanggil Mas Adi. Ia mengatakan bahwa kondisi pasien semakin buruk dan mengalami pendarahan. Untuk menanganinya perlu memanggil dokter ahli bedah saraf, namun dengan biaya yang tidak sedikit, yaitu Rp200.000 atau sekitar 37 juta lebih. Mas Adi menyetujuinya demi kesembuhan pasien. Tak berselang lama dokter ahli saraf datang setelah sebelumnya mendapatkan panggilan dari perawat. Dokter bedah saraf dan petugas kesehatan lainnya masuk ke ruang pasien. Pintu kamar ditutup seolah-olah mereka sedang melakukan perawatan intensif kepada pasien. Mas Adi dan keluarga pasien menunggu di luar ruangan. Mas Adi yang sudah tahu akal-akalan dari pihak rumah sakit, ia kemudian meminta bantuan salah satu dari anak pasien untuk merekam pembicaraan sang dokter dengan Mas Adi menggunakan HP-nya. Nih fungsinya HP ya berada. Untuk kepentingan kemanusiaan, bukan kepentingan dunia persangaian. Beberapa saat kemudian kedua dokter tersebut keluar dengan lagak wajah sedih. Biasa, kayak sinetron-sinetron. Mereka mengatakan ke Mas Adi bahwa segala usaha sudah dilakukan namun pasien tidak tertolong. Mendengar kabar tersebut, Mas Adi memasang wajah sedih dan meminta agar dokter bisa mencoba berusaha lagi agar pasien bisa disembuhkan. Namun dokter tersebut mengatakan bahwa pasien sudah meninggal dunia. Dokter tidak bisa menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal dunia dan menganggap bahwa Mas Adi gila. Lantas Mas Adi mengeluarkan selembar kertas yang isinya adalah surat kematian pasien tersebut.
sembari mengatakan jika kalian tidak bisa menghidupkan pasien yang sudah meninggal, apa yang kalian lakukan selama 6 jam di dalam? Kedua dokter tersebut kaget melihat surat kematian dipegang oleh Mas Adi. Keduanya keringat dingin pucat pasi, tendangan telak. Mereka tak bisa berkata apa-apa karena sandiwaranya sudah terbongkar. Bahkan ada seorang dari mereka menelan kertas yang dipegang oleh Mas Adi. Di sisi lain pembicaraan tersebut sudah terekam jelas dengan HP oleh sang anak pasien. Kemudian Mas Adi meminta agar pemilik Patil Hospital segera menemuinya untuk menyelesaikan kasus ini. Mendapatkan laporan dari anak buah, Vikas Patil sang pemilik rumah sakit pun geram. Akhirnya Mas Adi bertemu dengan Vikas Patil yang didampingi oleh beberapa anak buahnya. Lantas Vikas Patil menawarkan uang sebagai tutup mulut atas masalah ini ke Mas Adi, namun Mas Adi dengan tegas menolaknya. Tak suka dengan penolakan Mas Adi, Vikas Patil kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menghajarnya. Namun lagi-lagi mereka tak ada apa-apanya di hadapan Mas Adi. Waduh, sayang banget gak ada mahasiswanya Mas Adi. Padahal lumayan buat contoh materi fisika lanjutan. Pada akhirnya Mas Adi mendapatkan kembali uangnya yang sebelumnya telah digunakan untuk membayar obat-obat biaya perawatan. Dan pihak keluarga pasien mendapatkan klaim dari asuransi atas pasien yang meninggal. Beberapa hari kemudian setelah kebohongan dari pihak rumah sakit terungkap, banyak warga yang menuntut agar rumah sakit ditutup. Di waktu yang bersamaan, Vikas Patil yang baru saja datang dan masih di dalam mobil menjadi target kemarahan para warga yang kalut sudah terlanjur emosi. Vikas Patil dipaksa keluar dan dikeroyok oleh para warga hingga ia memutuskan untuk menembakkan pistolnya ke dirinya sendiri. Dia tewas. Netizen India ternyata barbar juga. Mendengar Vikas Patil tewas oleh warga Digvijay Patil, kita sebut saja Patil, sebagai seorang ayah sangat geram. Dari luar negeri dia langsung menuju India dan berjanji akan membunuh orang yang telah membunuh anaknya dan merusak reputasinya sebagai orang terpandang. Tak mau kehilangan waktu, Patil langsung memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa rekaman CCTV rumah sakit untuk melihat wajah orang yang menantang reputasinya itu. Tak berselang lama melihat rekaman CCTV, akhirnya wajah orang yang dicari-cari akhirnya ketemu. Betapa kagetnya saat mengetahui ternyata orang yang membuat masalah dan membunuh anaknya adalah seorang yang ia yakini sudah dibunuh oleh dirinya 5 tahun yang lalu. Di satu kondisi, Sadhu telah mendapatkan banyak informasi tentang Gabbar ini dan bisa memetakan latar belakang dan alur Gabbar, meskipun sedikit. Oke berada, kita flashback sebentar. Mas Adi teringat masa 5 tahun yang lalu. Pada sebuah acara pesta di mana orang sedang bernyanyi dan menari bersama. Mas Adi pada saat itu masih memiliki keluarga, yaitu seorang istri cantik dan seorang buah hati. Kehidupannya bersama keluarga sangat bahagia. Mereka tinggal di apartemen mewah dan bisa menghabiskan waktu bersama. Namun kebahagiaan tersebut pupus di depan mata Mas Adi sendiri. Tiba-tiba apartemen tempat tinggalnya runtuh tanpa sebab. Anak dan istrinya meninggal dunia tertimpa puing-puing. Mas Adi sedih luar biasa dan terpukul. Dia kemudian hendak mengajukan gugatan ke pihak apartemen yang ditinggali Mas Adi di Andheri yang tak lain adalah apartemen milik Patil. Ternyata apartemen tersebut dibangun di atas tanah timbunan bekas sungai yang ditutup alirannya. Karena konstruksi yang salah, bangunan apartemen tersebut runtuh mengakibatkan 212 orang tewas dan lebih dari 100 orang meninggal dunia. Namun banyak korban yang diam lantaran sudah diberikan uang tutup mulut oleh Patil. Scene berpindah masih 5 tahun yang lalu. Di suatu ruangan, Patil duduk bersama orang-orang yang diantaranya mereka adalah kolektor, orang dari dinas perizinan setempat dan beberapa anak buahnya. Mereka sedang membicarakan mengenai seorang yang ingin bertemu Patil dan orang tersebut hendak mengungkap kasus runtuhnya apartemen di Andheri miliknya. Tak lama kemudian Mas Adi dipanggil masuk ke ruangan. Digvijay Patil langsung menyambutnya, singkatnya dengan nada congkak dan meremehkan. Digvijay Patil mengatakan bahwa banyak polisi dan pejabat sudah diberikan uang tutup mulut. Percuma jika ingin mengungkap kasus ini. Patil kemudian menawarkan uang 10 juta rupiah agar Mas Adi melupakan kasus ini. Namun Mas Adi hanya diam. Kemudian Patil memberikan 2 kesempatan kepada Mas Adi untuk menelpon orang-orang yang ia percaya bisa membantu mengungkap kasus ini. Di kesempatan pertama, Mas Adi menelpon di kantor komisaris. Saat terhubung dengan komisaris, ia mengatakan bahwa bangunan yang runtuh di Andheri adalah perbuatan Patil. Namun sang komisaris langsung mengatakan salah sambung dan menutup teleponnya. Kemudian Mas Adi mencoba kesempatan kedua dengan menelpon seorang polisi. Ia mengatakan bahwa bangunan yang runtuh di Andheri adalah perbuatan Patil ini dan ia memiliki buktinya. Namun sebelum selesai Mas Adi berbicara, polisi tersebut mengatakan bahwa nomor teleponnya bukan telepon umum. Salah sambung. Mas Adi hanya bisa diam mengetahui banyak polisi dan orang besar yang tidak peduli dengan kasus ini. Patil tertawa puas dengan mengatakan bahwa ia telah menyuap banyak orang agar tutup mulut dengan kasus ini. Jadi percuma jika Mas Adi ingin mengungkap kasus ini.
Patil kemudian mengatakan ke Mas Adi agar ia melupakan kejadian masa lalu. Patil akan memberikan uang 10 juta rupiah sebagai uang permintaan maaf dan menyarankan agar Mas Adi bisa menggunakan uang tersebut untuk menikah lagi. Mas Adi yang sedari awal sudah menahan emosi atas sikap Patil akhirnya tak terbendung lagi. Ia langsung menghajar Patil yang dibantu oleh anak buahnya. Walaupun kalah jumlah, dengan berbekal ilmu kanuragan dan bela diri yang mumpuni, Mas Adi mampu memojokkan Patil. Ia tersungkur dan bahkan hampir jatuh dari lantai atas setelah mendapatkan tendangan dari Mas Adi. Merasa nyawanya terancam, Patil memohon ampun ke Mas Adi agar nyawanya diampuni. Akhirnya Mas Adi agak luluh dan berbalik meninggalkannya. Namun saat Mas Adi baru beberapa melangkahkan kakinya, tiba-tiba kepalanya dipukul martil kapak oleh Patil dan seketika Mas Adi ambruk. Scene berpindah ke masa sekarang. Karena Satgas Khusus masih belum menemui titik temu tentang kasus penculikan, petugas CBI telah ditunjuk oleh kantor pusat untuk menangkap Gabbar. Ia bernama Kuldip Pawa. Kuldip Pawa terkenal sangat kuat dan cerdas dalam menangani kasus. Kuldip Pawa langsung ikut bergabung tim Satgas pencari Gabbar. Di ruangan tim Satgas, ia mulai mendiskusikan terkait cara menangkap Gabbar. Ia marah-marah karena selama sebulan lebih identitas Gabbar saja belum terkuak. Inspektur-inspektur akhirnya kena semprot juga. Ia menginginkan data detail tentang Gabbar. Siapa sih Gabbar itu? Beberapa saat kemudian datanglah seorang polisi yang membawa satu keping CD. CD tersebut merupakan rekaman ketiga yang dikirimkan oleh Gabbar berisi daftar nama-nama target selanjutnya. Tak disangka, target kali ini adalah instansi kepolisian yang akan dieksekusi. Kuldip Pawa langsung menginstruksikan agar semua pihak kepolisian tetap siaga dan waspada. Yang lucu adalah pihak kepolisian pun ketakutan karena mereka adalah target selanjutnya. Akhirnya malah warga yang diminta untuk membantu melindungi polisi. Aneh toh? Beberapa hari kemudian Gabbar sudah beraksi. Banyak polisi-polisi korup diculik olehnya. Di sisi lain pihak kepolisian tak tinggal diam. Kuldip Pawa, sang ketua Satgas, langsung memerintahkan pihak kepolisian untuk melakukan pemeriksaan terhadap semua mobil yang melintas di pos pemeriksaan. Namun dengan kecerdikan Gabbar bersama rekan-rekannya, Gabbar atau yang tak lain Mas Adi tak kehilangan cara ketika dalam situasi pengapungan di mana-mana. Mobil yang berisikan target polisi yang diculik agar terhindar dari pemeriksaan dibuatnya seperti sebuah mobil yang tengah membawa mayat dengan diiringi semua kerabat. Kemudian Mas Adi langsung menyamar mengenakan pakaian polisi untuk meloloskan target dan teman-temannya di pos selanjutnya yang sudah dikerubungi polisi. Mereka pun lolos. Hanya saja peristiwa penyamaran Mas Adi tertangkap mata Shruti dan dia langsung heran apakah orang yang ditaksirnya adalah seorang polisi. Dia pun membuntuti rombongan Mas Adi, hingga salah satu anggota Mas Adi pun mengetahui keberadaan Shruti yang tengah mengintip. Shruti pun dibawa ke hadapan Mas Adi. Shruti langsung menanyakan semua yang ia lihat dan Mas Adi pun mengungkapkan bahwa dirinya adalah Gabbar. Sementara Kuldip Pawa sebagai ketua Satgas baru untuk saat ini merasa gagal. Ia bersama timnya berusaha mendiskusikan kembali mengenai cara untuk menangkap Gabbar. Di tengah-tengah diskusi yang tak menemui titik terang, ia melemparkan pertanyaan ke semua orang bagi siapa saja yang mempunyai ide untuk segera katakan idenya. Namun rekan-rekannya hanya diam tak bergeming. Sadu yang sedari awal sibuk menyiapkan minuman untuk tim Satgas yang sedang berdiskusi, ia langsung mengatakan bahwa dirinya punya cara untuk menangkap Gabbar. Belum selesai ia berbicara, anggota tim lain termasuk atasannya langsung menyela pembicaraannya. Mereka sinis dan menganggap bahwa Sadu tak memiliki keahlian untuk menangkap Gabbar. Sudah muak dengan sikap para seniornya, Sadu mulai memberontak. Ia tetap mencoba menyampaikan idenya ke Kuldip Pawa. Melihat rekan-rekannya bersikap kurang adil sinis ke Sadu, Kuldip Pawa marah dan menyuruh mereka untuk diam. Kemudian Sadu diberikan kesempatan untuk menyampaikan idenya dengan memperhatikan catatan-catatan yang sebelumnya sudah ia kumpulkan secara mandiri ketika cuti medis. Tim Satgas mulai mendengarkan dan memperhatikan setiap perkataan yang Sadu ucapkan hingga pada akhir diskusi. Pada esok harinya sesuai rencana dari Sadu, Kuldip Pawa bersama Sadu dan beberapa anggota kepolisian mendatangi Universitas Nasional untuk menangkap beberapa mahasiswa yang dicurigai sebagai anggota dari Gabbar. Namun sesampainya di gerbang kampus, mereka dihadang oleh para mahasiswa yang menolak kedatangan pihak polisi dan melarang kepolisian memasuki wilayah kampus. Mendapat penolakan dari mahasiswa untuk memasuki kawasan kampus, mereka akhirnya berencana menangkapnya di luar kampus. Satu persatu mahasiswa yang diduga ikut campur anggota Gabbar ditangkap oleh kepolisian. Mahasiswa tersebut dikumpulkan dan dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Namun sayangnya tidak ada satupun mahasiswa yang memberitahukan informasi tentang Gabbar ke pihak kepolisian. Sangat-sangat terorganisir. Scene berpindah di sebuah gedung kosong di lantai atas.
Patil mengumpulkan 10 pegawai pemerintah yang jujur. Ia berencana menyuap para pegawai tersebut agar segera melancarkan proyek pekerjaan yang sedang dilakukan Patil. Salah satu dari 10 pegawai ada yang paling jujur dan enggan menerima suap. Kemudian Patil menunjuk salah satu pegawai tersebut. Ia bernama Sagar Pandit. Patil mengarahkan Pandit ke sisi gedung sembari menanyakan, apakah kamu puasa uang? Pandit hanya diam dan seketika ia ditendang oleh Patil dari atas gedung. This is Sparta. Pandit jatuh dari lantai atas menimpa puing-puing dan seketika meninggal dunia. Melihat kekejaman Patil, pegawai lainnya pun seketika menandatangani proyek Patil. Scene berpindah. Gabbar mengetahui bahwa Patil baru saja membunuh salah satu pegawai yang jujur. Ia sangat marah dan ingin sekali membunuh Patil. Gabbar pun akhirnya berencana untuk menculik Patil. Di sisi lain, pihak kepolisian masih belum berhasil menangkap Gabbar. Tim Satgas kemudian memiliki rencana bahwa mereka akan menangkap Gabbar pada saat pesta ulang tahun Patil yang akan dilangsungkan di rumahnya esok hari. Pihak Satgas berdasarkan prediksi Sadu menganggap bahwa Gabbar akan datang di acara ulang tahun Patil untuk menculiknya. Sehingga pihak polisi menganggap bahwa mereka cukup menunggu kedatangan Gabbar di sana. Hari pesta ulang tahun Patil pun tiba, dihadiri oleh orang-orang penting dan para tamu undangan yang begitu banyak. Pada pesta ini seluruh tamu undangan menggunakan dress code hitam putih dan mengenakan topeng wajah Patil untuk menghormati sosok Patil. Pesta berlangsung meriah diiringi musik dan tarian yang begitu indah. Tak berselang lama Patil hadir di tengah-tengah pesta, kemudian tamu undangan bersorak menyebut nama Digvijay Patil dengan kompaknya. Di sisi lain pihak kepolisian juga sudah hadir untuk mengawasi sekaligus menunggu kehadiran Gabbar. Tak berselang lama Patil melihat sosok Gabbar di tengah-tengah kerumunan tamu undangan. Dia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Gabbar. Mendengar keributan yang terjadi di tengah pesta, Kuldipawa langsung memerintahkan anak buahnya untuk mencari Gabbar. Namun dengan cerdiknya, Gabbar berhasil menangkap Patil dan langsung mengenakan topeng berwajah Patil kepada Patil itu sendiri. Hal ini tentu adalah cara cerdas untuk menyulitkan pihak kepolisian yang mencari Gabbar sekaligus Patil yang asli. Pada akhirnya polisi kehilangan jejak Gabbar yang telah menculik Patil. Gabbar yang telah berhasil menculik Patil akhirnya membawanya ke sebuah tempat persembunyiannya. Patil mulai diinterogasi oleh Gabbar dengan tangan terikat borgol. Sementara di sisi lain Shruti yang mengetahui niat baik Gabbar dan juga seorang pengacara. Ia meminta bantuan pengacara senior untuk membebaskan para mahasiswa yang ditahan oleh polisi. Terjadilah perdebatan antara pengacara dan polisi tentang masalah pembebasan ini. Termasuk di dalamnya ada Kuldipawa, Sadu dan lain-lain yang nampaknya mereka juga tersadar tentang kebenaran fakta Gabbar. Di sebuah ruangan Patil berkata, apakah kamu ingin balas dendam? Aku, Digvijay Patil, lebih berpengaruh darimu. Sudah tertangkap pun masih sempat sombong si Patil ini. Kemudian Gabbar berkata, aku lebih berpengaruh daripada dirimu. Bahkan 50 mil jauhnya. Jika ada seorang yang menerima suap, orang berkata, jangan terima atau Gabbar akan muncul di hadapanmu. Patil kemudian kaget mengetahui bahwa orang yang menculiknya adalah Gabbar. Gabbar menambahkan, 5 tahun yang lalu kau memberiku 2 kesempatan, sekarang kau kuberi 3 kesempatan untuk menelpon orang yang kau mau. Setelah borgol dilepas, Patil dengan panik dan ketakutan langsung menghubungi orang yang dia anggap mampu membantunya. Orang pertama yang dia telepon bernama Wagmer. Namun setelah dia mendengar nama Gabbar, nyalinya menciut dan tak ingin terseret masalah dengan Gabbar. Kemudian telepon ditutup oleh Wagmer. Kesempatan kedua Patil menghubungi kantor polisi dan yang mengangkat teleponnya yaitu Sadu. Namun Sadu menjawab bahwa ini kantor polisi bukan toko pizza. Patil kesal dengan jawaban itu, dia menegaskan kembali bahwa dirinya diculik Gabbar. Kemudian Sadu menjawab bahwa ini kantor polisi dan telepon pun ditutup. Karena setiap orang yang dihubungi Patil tidak bisa membantu, ini menandakan bahwa nama Gabbar lebih besar dibandingkan Digvijay Patil. Dia sangat kesal. Kemudian Patil mencoba untuk melawan Gabbar. Duel 1 lawan 1 terjadi. Mereka saling melayangkan pukulan dan tendangan. Namun karena Gabbar sudah lolos sabuk hitam dan menamatkan pelajaran fisika, Patil tidak ada apa-apa baginya. Pada akhirnya Patil tewas di tangan Gabbar. Tewas juga si Patil ini. Belagu lagi. Setelah membunuh Patil, Gabbar datang ke kantor polisi. Sesampainya di kantor polisi, ia bertanya ke salah satu polisi, "Di mana ketua Satgas? Aku ingin bicara dengannya tentang Gabbar." Sang polisi dengan wajah sewot menjawab, Gabbar lagi. Kemudian Gabbar menambahkan, "Katakan Gabbar di sini untuk berbicara dengannya." Seketika polisi itu diam dan langsung lari untuk memberitahukan kepada Kuldipawa. Mendengar kedatangan Gabbar, Kuldipawa langsung menemuinya. Semua polisi juga berkumpul untuk melihat sosok Gabbar yang sekian lama dicari-cari. Gabbar kemudian mengakui semua perbuatannya, yaitu membunuh kolektor, polisi-polisi yang korup, dan Digvijay Patil tentunya.
Ia juga menegaskan bahwa perbuatannya dilakukan atas inisiatifnya sendiri, maka dia memohon agar para mahasiswa dan pegawai jujur untuk segera dibebaskan. Beberapa saat kemudian kabar penyerahan diri Gabbar tersebar luas. Banyak media massa dan stasiun televisi mengabarkan bahwa Gabbar menyerahkan diri. Di kondisi lain, banyak kalangan masyarakat khususnya para mahasiswa berunjuk rasa menuntut agar Gabbar dibebaskan. Mereka turun ke jalan dengan membawa slogan "Bebaskan Gabbar, bebaskan Gabbar". Bagi mereka Gabbar adalah hero, sosok menakutkan bagi koruptor, penjagal koruptor. Gabbar saat ini akan dibawa ke pengadilan. Dia diantar dengan kawalan ketat polisi. Namun karena jalan menuju kantor pengadilan sudah dipenuhi oleh demonstran, akhirnya mobil rombongan tersebut tidak bisa jalan. Kuldip Pawa turun mencoba untuk menenangkan para demonstran, namun para demonstran sudah di luar kendali. Mereka tidak mau mendengarkan Kuldip Pawa. Pada akhirnya Kuldip Pawa meminta bantuan ke Gabbar untuk menenangkan para demonstran. Gabbar kemudian dengan gagahnya naik ke atap mobil. Ia mulai berorasi bahwa perjuangan melawan koruptor harus diteruskan oleh kalangan muda. Ia juga mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Gabbar adalah salah, maka dari itu Gabbar pantas mendapatkan hukuman. Scene berpindah. Gabbar dikawal menuju tempat eksekusi. Ia kemudian dihukum mati dengan cara digantung. Kematian yang tragis bagi pejuang anti korupsi. Lumayan cukup lama ya teman-teman, tapi itulah film yang bisa diringkas oleh Koma TV. Akhirnya aku Hans dan semua kru Koma TV mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Sampai ketemu di episode film lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.